Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema panggil mantan di waktu ini, maka dia akan datang sendiri ke rumahmu. Ya, jadi saya pernah beberapa tahun, mungkin 2 atau 3 tahun sebelum pandemi ya, jadi sekitar 2017 gitu. Ada seorang ibu-ibu yang cerita ya. Jadi selesai saya ngisi pengajian, nah itu ditunggu itu sama ibu-ibu tadi karena biasanya memang waktu yang paling efektif tuh ya, kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya atau curhat itu selesai saya ngisi pengajian itu. Makanya yang mau ketemu itu mereka nyari itu jadwal pengajian saya di mana. Kalau dulu kan semua jadwal pengajian saya cantumkan di Facebook, jadi orang bisa lihat, oh orangnya lagi di sini, Jumatannya di sana dan seterusnya. Nah, tapi kalau sekarang kan setelah pandemi itu kan tidak pernah saya umumkan lagi di Facebook saya tuh. Jadi orang harus berusaha untuk mencari. Jadi, nah ibu ini cerita ya kalau suaminya kan kabur lah ya, minggat dengan selingkuhannya. Sudah beberapa bulan ya, dan keuangan kan sudah menipis sekali itu. Punya anak 3, yang paling besar sudah kuliah, adik-adiknya masih SMP, bahkan ada yang SD. Nah, jadi untuk menghandling kebutuhan keluarga tadi ya, dari hidup yang serba berkecukupan ya bersama suami. Begitu suaminya selingkuh, kelabakan ya. Untung saja kan masih punya rumah ya, karena memang rumah itu adalah milik si ibu tadi ya, warisan dari orang tuanya. Kalau kemarin-kemarin kan semua kebutuhan dari pendapatan suami. Ya, jadi murni jadi ibu rumah tangga. Nah, begitu terjadi perceraian, bukan perceraian ya, belum bercerai lah. Baru selingkuh ya, tapi begitu dia selingkuh dengan orang ketiga itu, dia betul-betul sudah tidak peduli lagi dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Dihubungi pun sudah ganti nomor telepon ya. Sementara yang kuliah harus bayar SPP kuliah ya. Yang sekolah ya butuh uang jajan, transport ya. Kemudian beli buku pelajaran dan seterusnya, kebutuhan banyak. Juga tentu kebutuhan makan minum sehari-hari. Jadi kelabakan. Mau minta kepada orang tua ya sudah membantu kan. Sementara orang tuanya kan juga sudah pensiun kan, sudah sepuh. Harus ketambahan beban ya, seharusnya kan sebagai anak ya yang sudah menikah cukup lama, dia seharusnya membantu kebutuhan orang tua. Nah, ini malah jadi beban untuk orang tua yang sudah pensiun tidak punya income. Nah, jadi kebingungan lah. Nah, untuk mencukupi kebutuhan tadi, kemudian si ibu ini buka warung makan lah di depan atau di garasi rumahnya gitu. Ya, kebetulan kan rumahnya itu di sekelilingnya katanya kan memang banyak mahasiswa ya. Jadi cukup ya untuk mencukupi kebutuhan dia dan anak-anak tadi, meskipun pas-pasan tapi bersyukur katanya. Nah, jadi ketika namanya punya warung ya, warung makan itu kan pagi-pagi gitu
sesudah sholat subuh, ya, atau bahkan sebelum sholat subuh itu sudah jalan untuk beli ya sayur mayur, ikan, ya tempe, tahu dan seterusnya tadi agar selalu fresh kan gitu. Jadi nanti sholat subuhnya itu di pasar itu kan di dekatnya ada masjid. Nah, di situ tuh sholat subuh katanya. Dan itu dilakukan hampir setiap hari. Pokoknya begitu di kulkas ya kebutuhan untuk warung tadi sudah menipis, nah kan harus jalan ke pasar lagi dan harus belanjanya pagi karena kalau siang sudah tidak dapat sayur yang bagus dan seterusnya. Jadi harus pagi karena dapat sayur yang bagus, langsung bisa diolah kan karena anak-anak mahasiswa itu juga banyak yang tidak masak kan. Untuk sarapan pun ke warung dulu. Jadi misal masuk kuliah jam 7 pagi kan. Jadi jam 6 itu kadang-kadang mereka sudah muncul di warung. Nah, jadi tentu itu kan rezeki, jangan disia-siakan. Nah, jadi kalau berangkatnya sebelum subuh, sudah sempat belanja, nanti sholat subuh di masjid terdekat, kemudian pulang, masak, jam 6 sudah bisa mulai jualan. Nah, dia cerita begitu. Nah, dari cerita dia ini, nasihat saya satu ya. Artinya kan ibu ini bangunnya pagi banget. Ya. Ketika dia bangun pagi banget itu, dan saya tanya masih menginginkan suami untuk pulang. Ya sebenarnya saya sih sudah ndak pengen dia bilang gitu. Tapi kan kasihan anak-anak ya. Kalau saya sih sudah kecewa banget dengan dia. Mau bercerai pun ya bercerailah dia bilang. Tapi maksudnya dia sebagai orang tua juga harus memperhatikan kebutuhan anak-anak. Bukan saya sendiri dia bilang. Tapi kalau untuk kebutuhan anak-anak dia kembali ya enggak apa-apa lah. Saya bisa menerima itu ya. Nah, jadi saya bilang ya apapun ya alasannya, ada yang memang pengen suaminya pulang karena memang masih cinta, ada yang karena faktor ketergantungan ekonomi dan seterusnya, tetapi ketika kita menginginkan ya, seperti ini tadi suaminya pulang atau mantan kembali kepada kita. Kalau kita bisa bangun pagi itu ya pada sepertiga malam menjelang fajar. Jadi kalau malam itu kita bagi 3 ya. Waktu yang pertama itu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Kan kira-kira 12 malam dibagi 3 jadi 4 jam, 4 jam, 4 jam ya. Nah, waktu yang kedua itu kan dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah, waktu yang ketiga ini waktu yang paling mustajab nih untuk berdoa ya, untuk memanggil suami pulang ya di dalam doa, mantan kembali di dalam doa, mantan atau suami untuk datang sendiri di dalam doa-doa, itu waktu terkuat. Jadi ketika kita berdoa di luar sepertiga malam menjelang fajar itu, dari jam 2 malam sampai masuknya waktu fajar, itu doa kita naik ke langit, sampai ke pintu langit. Ya. Nah, tetapi pada waktu ini dari jam 2 malam sampai masuknya waktu fajar itu, doa kita cukup naik ke langitnya dunia. Ya. Dan di situ Allah kabulkan. Kenapa? Karena pada waktu itu Allah yang turun ke langitnya dunia. Nah, jadi kalau biasanya doa kita harus naik sampai ke langit ke-7, nah, tapi pada sepertiga malam menjelang fajar, doa kita cukup naik ke langitnya dunia. Allah pada sepertiga malam menjelang fajar turun ke langitnya dunia, dan di situ Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya. Maka di dalam sebuah hadis,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia setiap malam, kulla lailatin. Ya. Sulusul lailil akhiru, pada sepertiga malam menjelang fajar. Fayaqulu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mayyad'uni fa'astajibalahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Nah, maka panggil mantan untuk datang kepada kita pada sepertiga malam menjelang fajar. Ya, dalam sholat tahajud kita, selesai tahajud kita berdoa, kita sebut nama mantan, kita panggil dia untuk datang. Insya Allah dia akan datang. Nah, maka saya bilang ke ibu itu tadi, Bu, saya bilang, sepertiga malam menjelang fajar, sempatkan sholat tahajud. Ya, 2 rakaat gitu. Selesai itu berdoa, panggil tuh suami untuk datang. Ya, dia kerjakan. Alhamdulillah. Ya, mungkin sekitar 6 bulan suaminya pulang permanen dan tidak mengkhianati lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.